Matius pasal 4. Yesus dicobai di padang gurun. Ayat 1, kemudian Yesus dipimpin Roh masuk ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan sesudah ia berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian laparlah ia. Lalu datanglah pencoba itu kepadanya, serta berkata, "Jikalau engkau putra Allah, perintahkanlah agar batu-batu ini menjadi roti." Tetapi ia menjawab dan berkata, Telah tertulis, bukan hanya oleh roti manusia hidup, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, lalu menaruhnya di atas bumbungan bait Allah. Dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis, Ia akan memberi perintah kepada malaikat-malaikatnya mengenai engkau, dan mereka akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu tidak terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, Juga telah tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan, Allahmu. Sekali lagi iblis membawanya ke atas sebuah gunung yang amat tinggi, lalu memperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia ini dan kemuliaannya. Lalu berkata kepadanya, "Semua ini akan saya berikan kepadamu, jikalau engkau sujud menyembah saya." Lalu Yesus berkata kepadanya, Nyahlah Satan, karena telah tertulis, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu, dan berbakti hanya kepadanya. Kemudian iblis meninggalkannya, dan lihatlah malaikat-malaikat datang dan melayani dia. Orang-orang di dalam kegelapan melihat terang. Ayat 12, ketika didengar Yesus, bahwa Yohanes sudah diserahkan ke dalam penjara, undurlah ia ke Galilea. Maka ditinggalkannya negeri Nazaret, lalu masuk dan tinggal di Kapernaum yang di pantai laut, di perbatasan Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, katanya, "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, pada jalan ke laut, di seberang Yordan, yaitu Galilea orang kafir. Orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan telah melihat terang besar, dan bagi orang-orang yang tinggal di daerah bayang-bayang maut, terbitlah terang." Sejak itu mulailah Yesus memberitakan, dan berkata, Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Murid-murid permulaan yang dipanggil. Ayat 18, ketika Yesus berjalan di pantai laut Galilea, ia melihat dua bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan saudaranya Andreas, sedang menebar jala di laut, karena mereka adalah penjala-penjala ikan. Lalu ia berkata kepada mereka, Ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kalian penjala orang. Lalu dengan segera mereka meninggalkan jalannya, dan mengikut dia. Setelah ia berjalan dari sana, ia melihat dua bersaudara yang lain, yaitu Yakobus putra Zebedeus dengan Yohanes saudaranya, di dalam perahu bersama ayahnya Zebedeus sedang memperbaiki jala-jalanya, lalu ia memanggil mereka. Dengan segera mereka meninggalkan perahu itu dan ayahnya, lalu mengikut dia. Nama Yesus termasyhur. Ayat 23, maka Yesus pergi mengelilingi seluruh Galilea, mengajar di sinagoga-sinagoga mereka, mengabarkan Injil Kerajaan, menyembuhkan segala macam penyakit, dan segala kesakitan di antara orang-orang itu. Maka berita tentang dia tersiar sampai seluruh Syria, lalu mereka membawa kepadanya semua orang yang sakit, orang-orang yang ditimpa bermacam-macam penyakit dan penderitaan, dan orang yang dirasuk setan, dan yang sakit ayan dan lumpuh, lalu ia menyembuhkan mereka itu. Maka orang banyak mengikuti dia, dari Galilea, dan Dekapolis, dan Yerusalem, dan Yudea serta dari seberang Yordan.